buat berita, buat sensasi. Karena kalau enggak guys, ya udah orang akan lupa, ya kan? Masa kepemimpinan kan 4 tahun lagi belum tentu kepilih lagi. Jadi harus di personal brandingnya harus ada dari sekarang. Verrel Bramasta disorot tajam oleh Satria Mulia karena diduga sengaja menciptakan sensasi demi mempertahankan popularitasnya setelah beralih profesi dari dunia hiburan ke politik. Melalui unggahan di media sosialnya, Satria Mulia berpendapat bahwa kontroversi yang sengaja dibuat seperti mengenakan rompi anti peluru saat meninjau lokasi bencana adalah strategi personal branding. Tujuannya adalah memancing komentar, notifikasi, dan hujatan dari netizen yang budiman, yang secara paradoks justru meningkatkan insight dan menghidupkan kembali basis penggemar demi pencalonan politik di masa depan. Oleh karena itu, Satria Mulia menyarankan agar publik tidak lagi merespon, mengomentari, atau membahas sensasi yang dibuat oleh Verrel. Menurutnya, cara paling efektif untuk menghentikan dan meredupkan pemberitaan mengenai sensasi adalah dengan mengabaikannya sepenuhnya, sehingga media tidak lagi tertarik mengangkat berita tersebut. Ia menegaskan bahwa aksi sengaja mencari kontroversi ini adalah bagian dari upaya agar namanya tetap menjadi perbincangan publik dan tidak dilupakan, terutama menjelang pemilihan berikutnya. Nah, itu gua mau bilang ya guys ya, itu kalian si Verrel pakai baju peluru itu, udah nggak usah kalian komen-komen lagi. Dia itu sengaja. Dia itu kalian komentari itu justru dia senang. Kenapa? Karena dia kan sudah tidak di entertainment lagi. Jadi untuk mempertahankan pamor dan tetap diingat, tetap dinotis sama kalian Rere Jelita, jadi dia buat itu sensasi itu. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, karena kan ini kan kembali lagi Konoha. Di kita itu nggak bisa guys. Jadi kalau di Konoha itu kita harus, aku tuh suka lucu ya lihat orang sensasi. Prestasi jarang sensasi. Loh, kan di Konoha kalau prestasi jarang kalian tonton juga kan? Kalian tuh suka nonton itu apa? Sensasi, ya kan? Kalau gua main FTV sinetron film lagi nggak kalian tonton juga. Tapi kalau gua sensasi di infotainment kalian tonton. Nah, jadi sebenarnya kalau si Verrel itu dia membuat sensasi supaya dapat komen dari kalian, notice dari, nggak salah juga sih, namanya manusiawi gitu. Cuman ya lu kan maksudnya lu ini kan kerjain ngurusin rakyat ya, ya udahlah lu ngurusin rakyat aja begitu. Jadi jangan bikin sensasi lagi. Tapi ya kembali lagi, kalau memang jiwa dia pingin masih di dunia showbiz, ya dia harus terus buat berita, buat sensasi. Karena kalau enggak guys, ya udah orang akan lupa, ya kan? Masa kepemimpinan kan 4 tahun lagi belum tentu kepilih lagi. Jadi harus di personal brandingnya harus ada dari sekarang. Niatnya personal branding supaya dipuji, malah dihujat yang ada. Ya pokoknya gini aja guys, kalau kalian tidak mau sensasi dia itu naik, nggak usah komen, jangan dibully, jangan dikomen, jangan dinotis, karena memang justru kalian bully itu dia nggak baper, kalian yang baper, kalian yang gila sendiri ya Rere Jelita. Kalau dia itu nggak baper, justru di komen itulah insight penonton dan imajinasi penonton itu makin panjang, gak habis-habis, sehingga nanti akan ada pro dan kontra. Terus fans dia yang tidur, yang milih dia tertidur lama tidak melihat berita dia jadi nongol lagi, ada perdebatan, jadi ada terus beritanya. Jadi pokoknya gini aja guys, kalau kalian tidak mau ada pengurus rakyat yang sensasi, jangan dikomen, jangan notice, jangan dibully, udah anyep biar beritanya hilang. Karena kan kalau media ini semakin lu bully banyak, makin diangkat beritanya. Jadi mau dia pakai baju peluru kek, mau dia settingan sama si Puji kek, mau dia bikin settingan Singapura, biar aja. Tapi kalau lu memang gatel pingin komen sama bully, ya udah dia yang naik, lu yang stres ya Rere Jelita. Pokoknya si Verrel pakai baju peluru bikin sensasi mulu kan. Iya, untuk pencalon lagi biasa itu guys. Jadi jangan kalian kira kalau dibully dia itu baper, enggak. Justru kan bulian kalian itu yang bikin dia naik. Itulah yang dia harapin gitu. Kalian yang stres, kalian yang emosi,
dia yang ini, dia yang senang gitu. Dia nggak baper itu, justru kalian bully dia mah senang. Makanya cara terbaik satu-satunya adalah jangan dikomen, jangan dibully, anyepin. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terus alasan Aparel jadi anggota DPR itu apa? Oh ya, untuk orang-orang yang sudah memilih Aparel, aku pengen tanya, alasan kalian memilih Aparel itu karena apa? Selain ganteng ya? Jawab. Feral, gue cuma mau nanya, di face lu ada regalnya nggak? Minimal kalau lagi asam lambung bisa masukin, kan kadang face lari kan suka ada minumnya, pakai hydroflash, ada kurma, ada energy gel. Minimal kalau lagi ke sana ada regal nggak? Lumayan kalau lagi asam lambung pakai regal, apalagi regal yang gosong, bagus banget untuk asam lambung. Di komentarnya Mi soal pejabat yang datang pakai rompi, kepala aku udah pusing loh. Pusingnya tuh kayak pusing hilang timbul. Ya, katanya dia bilang bukan rompi anti peluru guys, itu rompi buat nyimpen barang-barang ngono ya ben kamot akeh. Barang bawaan iki akeh. Aku yo karepmu lah apa wae lah. Terserah gue, tapi ibaratnya kok aku sing bertanya-tanya kenapa ndak ada yang bordilane DPR RI mau loh. Iya. Biar apa? Nanya doang gue. Guys, apakah di sana ada gebetanmu? Ya, apa ada gebetanmu di sana? Soalnya persis kayak temanku yang lagi caper sama gebetannya. Sri pengennya ketok keren. Lagi viral katanya ada salah satu pejabat pemerintah ya yang datang ke lokasi bencana itu pakai rompi anti peluru. Aduh, itu gunanya anti peluru buat apa tuh bang? Emang mau perang atau mau menumpas kejahatan? Tapi ya katanya alasannya dia pakai itu ya guys. Katanya sini katanya adalah untuk biar dia itu bisa membawa segala macam benda di rompinya itu, karena kan kantongnya mungkin banyak gitu ya. Tapi kenapa nggak bisa pakai tas gitu? Ya Allah. Tapi tetap hati manusia kita nggak ada yang tahu guys. Mana tahu dia emang benar-benar tulus ya untuk melihat korban-korban di sana, dia memang tulus untuk mau membantu gitu loh ya, untuk mau membantu korban-korban bencana yang ada di Sumatera. Udahlah, untuk pakaian rompinya kita abaikan aja guys. Apa yang dia kenakan abaikan aja. Yang penting tujuan dia datang ke sana ya. 3 kejadian anomali pas banjir Sumatera lagi rame banget. Vlog estetik asli presiden pas banjir, adegan pikul karum Zulkifli Hasan, dan fastboarder Verrel Bramasta dengan titel jabatan DPR-nya ala kayak di film perang. Duh, pencitraannya terlalu nyitraan banget. Pertama, asisten Prabowo bikin A Day in My Life pas di lokasi banjir. Videonya estetik, dimulai dari bangun tidur di hotel keren, naik heli, ngalahin vlog liburan ala selebgram banget. Permasalahannya, konteksnya lagi bencana, lagi berkabung, orang lagi susah, dia malah bikin video yang kelihatan kayak orang yang empatinya tuh nol. Kedua, Zulkifli Hasan yang angkat karung bantuan, video dan angle-nya berpusat cuman ke dia, kayak dokumentasi pencitraan yang nyitra banget. Padahal ya ada bodyguard dan banyak pengamanan di belakang kanan kirinya yang bisa bantu dia, tapi kenapa tetap dia yang maju ke depan kamera? Biar apa? Biar netizen aja yang ngomen. Belum selesai. Verrel Bramasta datang ke lokasi banjir pakai tactical vest, diukir nama dia segede dada plus titel jabatan dia sebagai DPR RI. Butuh validasi banget ya kak. Kelihatannya serius tapi jadi kayak cosplay Tim SAR. Dan kalau lihat Instagramnya ya, hampir semua postingannya tuh foto muka dia, spotlightnya selalu dia. Jadi pas dia turun ke bencana dengan outfit dramatik begitu, netizen pasti otomatis mikir nih, ini bantu korban atau bantu isi konten buat feeds Instagram. Dari 3 anomali ini sebenarnya tuh sama, pengen kelihatan peduli, tapi eksekusinya tuh salah baca suasana. Di lokasi bencana, orang lagi kehilangan rumah, barang, bahkan keluarga mereka yang entah dalam kondisi apa sekarang pun mereka juga masih nggak tahu. Yang mereka butuh tuh bantuan nyata, bukan ternyata dikontenin. Dan netizen sekarang udah jauh lebih cerdas. Kalau konten kelihatan dibuat-buat, langsung ketahuan. Kalau gestur kelihatan terlalu anomali, langsung diserang. Kalau outfitnya nggak relevan, langsung viral. Masalah utamanya, ton mereka itu nggak pas. Bencana itu kan situasi sensitif ya, tapi kontennya dibungkus ala liburan, ala heroik, atau ala sinematik. Dan akhirnya apa? Yang disorot bukan korbannya,
tapi performa si pembuat kontennya. Makanya tiap kejadian polanya tuh selalu sama, viral, dikritik, klarifikasi, nguap. Padahal ya kalau dari awal peka sama konteks, ini kejadian gak perlu viral, yang viral tuh cukup bencananya aja. Jadi intinya ya, kalau mau bantu ya bantu aja. Kalau mau rekam kondisi korbannya, bukan rekam diri sendiri. Tapi balik lagi ke kalian nih, menurut kalian dari 3 kejadian ini mana yang paling gak nyambung? Dan menurut kalian konten yang pantas di lokasi bencana tuh harusnya kayak gimana sih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.